Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, dengan saya Dr. Dwi Pangarsa Wisnumurti, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan Obgynsos yang sekarang sedang menempuh kuliah di Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini saya akan membahas sebuah isu aktual manajemen rumah sakit yang saya beri judul "Di balik setiap krisis rumah sakit, kepemimpinan selalu diuji". Tulisan ini menggunakan kasus Rumah Sakit Umum Leona sebagai trigger case dengan fokus pembahasan pada aspek kepemimpinan rumah sakit, bukan pada proses hukum yang hingga saat ini masih berlangsung. Saya ingin memulai dengan satu kalimat sederhana. Krisis tidak menciptakan pemimpin, krisis hanya memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang selama ini dibangun. Menurut saya kalimat ini sangat relevan untuk dunia rumah sakit. Rumah sakit merupakan organisasi yang unik. Di satu sisi kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Di sisi lain kita harus menjaga keselamatan tenaga kesehatan, memenuhi regulasi, mengelola sumber daya yang terbatas, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selama kondisi normal, semua itu mungkin terlihat berjalan biasa. Namun ketika terjadi krisis, seluruh perhatian masyarakat langsung tertuju kepada rumah sakit. Kasus Rumah Sakit Umum Leona menjadi salah satu contoh. Peristiwa tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan media nasional. Perlu saya tegaskan bahwa sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Karena itu saya tidak akan membahas siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya justru ingin melihat dari sudut pandang manajemen rumah sakit. Karena menurut saya setiap krisis selalu menyimpan pelajaran bagi organisasi. Kalau saya melihat kasus ini sebagai seorang dokter yang sedang belajar menjadi manajer rumah sakit, amin. Persoalan utamanya bukan semata-mata suatu kejadian yang sedang diselidiki. Persoalan utamanya adalah bagaimana organisasi menghadapi krisis. Dalam teori transformational leadership, Bernard Bass menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan. Pemimpin harus mampu memberikan arah ketika organisasi mengalami perubahan. Bass menyebut ada 4 karakter utama. Pertama adalah idealized influence, yaitu keteladanan. Ketika krisis terjadi, pegawai tidak hanya mendengar instruksi pimpinan. Mereka memperhatikan sikap, apakah pimpinannya hadir, apakah tetap tenang, apakah berani bertanggung jawab. Yang kedua adalah inspirational motivation. Pemimpin harus mampu menjaga optimisme organisasi, bukan dengan janji, tapi dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketiga adalah intellectual stimulation. Artinya setiap krisis harus menjadi kesempatan belajar, bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak mudah terulang. Dan yang keempat adalah individualized consideration. Artinya pemimpin tidak boleh melupakan manusia yang bekerja di dalam organisasi. Rumah sakit dibangun oleh dokter, perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, serta banyak lagi profesi lainnya. Ketika mereka merasa didukung oleh organisasinya, mereka akan lebih mampu memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pasien. Selain terbebas, saya juga melihat pentingnya konsep clinical governance. Konsep ini mengajarkan bahwa mutu pelayanan dibangun melalui budaya belajar, audit klinis, manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, fokus organisasi bukan hanya menyelesaikan krisis hari ini, tapi memastikan organisasi menjadi lebih baik setelah krisis berlalu. Apabila krisis tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat luas. Yang pertama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan aset yang sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah hilang. Yang kedua adalah terganggunya motivasi tenaga kesehatan. Pegawai yang bekerja dalam tekanan berkepanjangan akan mengalami penurunan semangat kerja, bahkan dapat mengalami burnout. Yang ketiga adalah menurunnya mutu pelayanan. Ketika komunikasi terganggu dan koordinasi tidak berjalan baik,
resiko terhadap keselamatan pasien juga meningkat. Karena itu kepemimpinan bukan hanya mempengaruhi organisasi, kepemimpinan juga mempengaruhi mutu pelayanan yang diterima pasien. Apabila saya diberi amanah menjadi direktur sebuah rumah sakit dan menghadapi situasi seperti ini, ada 3 keputusan strategis yang akan menjadi prioritas saya. Keputusan pertama adalah membentuk Hospital Crisis Management Team yang bekerja selama 24 jam. Tim ini bertugas mengintegrasikan komunikasi internal, komunikasi eksternal, hubungan dengan regulator, hubungan dengan media, serta memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Saya juga akan membangun digital crisis dashboard sehingga seluruh informasi penting dapat dipantau secara real time. Menurut saya, dalam situasi krisis, informasi yang cepat dan akurat merupakan kebutuhan utama. Keputusan kedua adalah membentuk Employee Assistance and Wellness Center. Unit ini memberikan dukungan psikologis kepada tenaga kesehatan melalui konseling, peer support, serta pendampingan setelah menghadapi peristiwa yang berat. Bagi saya, rumah sakit tidak cukup hanya menjaga pasien. Rumah sakit juga harus menjaga orang-orang yang setiap hari merawat pasien. Keputusan ketiga adalah memperkuat Integrated Clinical Governance System. Saya akan mengintegrasikan pelaporan insiden keselamatan pasien, audit klinis, indikator mutu, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja dalam satu sistem digital. Dengan demikian, setiap kejadian tidak berhenti menjadi laporan, tapi berubah menjadi pembelajaran organisasi. 3 keputusan tersebut menurut saya juga memenuhi kebutuhan rumah sakit masa depan. Ada pengembangan unit baru, ada pemanfaatan teknologi digital, ada penguatan tata kelola, dan semuanya bermuara pada peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Kalau saya boleh menyampaikan refleksi pribadi, menurut saya keputusan yang paling sulit bagi seorang pemimpin rumah sakit adalah menjaga keseimbangan antara transparansi kepada masyarakat dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Sebagai dokter, saya memahami bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar. Namun sebagai calon manajer rumah sakit, saya juga memahami bahwa setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan dan asas praduga tak bersalah selama proses investigasi berlangsung. Bagi saya, pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang paling cepat memberikan pernyataan, melainkan pemimpin yang mampu menjaga kepercayaan publik tanpa mengorbankan keadilan bagi seluruh pihak. Dan menurut saya, keseimbangan seperti itulah yang menjadi ujian sesungguhnya dari seorang pemimpin rumah sakit. Sebagai penutup, saya ingin kembali pada kalimat yang saya sampaikan di awal. Krisis tidak menciptakan pemimpin. Krisis hanya memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang selama ini dibangun. Karena itu, kepemimpinan tidak boleh dipersiapkan ketika krisis sudah terjadi. Kepemimpinan harus dibangun setiap hari, melalui keteladanan, melalui komunikasi yang jujur, melalui budaya belajar, dan melalui keberanian menjaga manusia yang berada di dalam organisasi. Rumah sakit yang hebat bukanlah rumah sakit yang tidak pernah mengalami krisis. Rumah sakit yang hebat adalah rumah sakit yang tetap mampu menjaga kepercayaan ketika krisis datang. Dan kepercayaan itu selalu berawal dari kepemimpinan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.